Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama dimuliakan Allah, teman-teman saya yang sekarang masih merasakan sakit lambung ya. Dan saya juga ya masih belum 100% sembuh ya, masih kumat-kumatan lah ya. Jadi memang kita ini memang harus menjaga pola makan, pola hidup dan pola pikir itu betul ya. Apa yang pernah dikatakan Kang Rohimat, kemudian Kang Abdul Rahman, mentor-mentor saya ya, itu memang betul. Jadi memang kita harus menjaga pola makan, pola pikir dan pola hidup. Jadi intinya kalau mau sehat silakan ya, dijaga pola makan, pola pikir dan pola hidupnya. Teman-teman, sanak, kemudian kerabat, penyakit lambung ini memang ya, ketika saya observasi langsung ke lapangan, banyak teman-teman yang merasakan sakit ini, tidak ada yang penyakitnya itu sembuh secara instan, kecuali ya, penyakitnya itu dispepsianya atau penyakit lambungnya yaitu yang organik. Jadi kalau organik ini ada lecet di bagian dalam lambung ya. Berbeda dengan dispepsia fungsional, itu secara medis tidak ada luka, tidak ada apa-apa, tapi bekerja tidak sesuai dengan fungsinya ya. Jadi tidak apa-apa tapi sakit gitu kan, tapi tidak nyaman, tapi mual ya. Dan yang saya sekarang alami yaitu ada di bagian yang kedua, yaitu dispepsia fungsional. Kalau secara kimiawi saya makan, kemudian makan apapun itu, pedas atau apa, itu tidak merasakan sakit di bagian lambung, tidak sama sekali. Tapi nanti setelah buang air, kemudian itu baru ada efeknya. Jangan karena orang sakit lambung, orang yang sehat pun sama ya. Ketika makan yang pedas, pasti ketika buang air besar itu mencret ya. Sekarang kebetulan sekali saya sedang kambuh ya, sedang kambuh karena kemarin saya nggak tahu ini apakah efek yang kemarin beli mie ayam ataukah karena malam saya kurang tidur, kemudian paginya saya makan sambal pakai nasi ya. Saya nyuruh istri langsung, kata saya makan kok begini, cuman emang kalau lauknya enak, tapi kalau nggak ada sambal saya kurang greget lah bahasanya gitu kan. Jadi makan ini kalau saya harus ada sambal baru enak. Nah, sensasi yang saya alami saat ini adalah yang pertama itu mual ya, mual. Jadi tadi jam berapa ya? Oh iya, pulang dari sekolah, kemudian tiduran di rumah, emang nggak makan dulu. Biasanya saya jeda makan kan kalau masih sakit parah dulu sekitar 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Sekarang saya jeda sampai 4 jam sampai 5 jam ya. Kemudian setelah saya makan di jam 11 itu, sebelum makan maksud saya itu merasakan nggak enak badan. Ini nggak enak pokoknya, pada sakit, kemudian meriang tapi nggak meriang gitu ya. Setelah saya paksakan makan jam 11 sebelum salat Jumat ya, setelah makan nggak apa-apa, malah enak badan kan, meriangnya hilang, kemudian sakit badan juga hilang gitu kan. Kalau kata Mr. Eric Wibowo itu kan bahasanya, kalau kamu tipe dispepsianya jangan telat makan. Nah emang betul, saya sadari setelah dari dulu ketika saya masih SMA sampai saya kuliah itu, kalau telat makan itu yang pertama yang saya alami keringat dingin ya. Jadi keringat dingin ya, kemudian sakit di bagian lambung sebelah kiri ya, itu sangat luar biasa kalau sudah kerasa ya. Sampai sekarang ya parah-parah kemarin bulan November tahun 2020 ya. Sekarang sudah 1 tahun, sudah ulang tahun ini, tapi yang saya rasakan kalau secara fisik sih udah ada baikan ya,
udah enak, udah bisa diajak jalan-jalan kemana-mana, tapi kadang-kadang sering kambuh gitu kan. Emang sering kambuh karena kecapean lah, terus faktor pola makan yang kacau, kemudian faktor istirahat juga yang kacau. Tapi lambat laun jangan takut ya. Penyakit ini tidak berbahaya, jangan takut, penyakit ini tidak berbahaya asalkan kita obati secara medis dan secara herbal ya. Itu aja dari saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti mungkin besok atau hari Minggu saya akan sambung lagi dengan tema-tema dan subtema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.